Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil proyek kami yaitu aplikasi sistem pemberian informasi wisata di wilayah Jember yang dimana kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama, perkenalkan saya Septi Wulandari dengan NIM 2020. Saya Robetur Rahman dengan plat NIM akhir 2003. Saya Sofia Salsabila dengan NIM akhir 2046. Saya Ahmad Farjainuddin dengan NIM akhir 2093. Saya Dev Afif Mikail dengan NIM 2072. Baik, di sini saya menjelaskan tentang pendahuluan yang dimana pendahuluan dari proyek kami yaitu Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur yang terkenal dengan julukan Kota Tembakau dan Kota Karnaval. Yang dimana Kabupaten Jember ini menyimpan potensi wisata yang luar biasa, keindahan alamnya yang memukau, kekayaan budidayanya yang beragam dan keramahan masyarakatnya menjadikan Kabupaten Jember sebagai destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. KBRN Jember sejumlah objek wisata di Kabupaten Jember ini mengalami peningkatan kunjungan wisatawan pada awal tahun 2024. Hal ini tersebut diungkapkan kepada UPT Destinasi Wisata Terpadu di Separut Jember, Farah Asmi saat dikonfirmasi RRI Jember atau Junaidi Reynaldi 2024, yang dimana berdasarkan data pada tahun 2023 jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Jember naik hingga 745.952 kunjungan. Angka tersebut dinilai angka lebih tinggi pada tahun 2024. Mengingat pada tahun ini Pemkab Jember akan memfokuskan programnya pada sektor pariwisata Junaidi Realty OD 2024. Kabupaten Jember memiliki potensi wisata yang bervariasi, mulai dari pantai, pegunungan, wisata buatan, budaya, sampai wisata edukasi. Namun, masih banyak tempat wisata yang tidak terkelola dengan maksimal. Jadi akibatnya wisata tersebut sepi pengunjung, bahkan bisa ditutup. Seperti yang terjadi di wisata agro Gelantangan. Ada juga wisata berbasis desa seperti di Desa Kemiri. Menanggapi hal itu, kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Sparbud Jember, Bambang Rudianto mengatakan pihaknya hanya memantau perkembangannya, sebab pengelolaan wisatanya ini sudah didatangi pemerintah desa. Itu sudah kerasi masyarakat seperti apa yang mempertahankan dan pengembangan pariwisatanya, kata Digital 2023. Nah, jadi berdasarkan data tersebut, selain potensi wisata yang menjanjikan, terdapat kendala yang dialami oleh pemerintah dan pihak wisata terkait pengelolaan wisatanya. Jadi kemudian informasi yang tersedia di internet dan media cetak seringkali tidak lengkap, sehingga menyulitkan wisatawan untuk merencanakan perjalanannya mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah aplikasi mobile yang dapat menyediakan informasi wisata Jember yang lengkap, akurat, dan mudah diakses. Jadi, aplikasi ini mencangkup informasi tentang wisata alam, kuliner, sejarah, edukasi, dan belanja, serta dilengkapi dengan informasi tentang acara tahunan yang ada di Kabupaten Jember. Jadi, dari sisi user ini memiliki fitur akun, fitur pencarian wisata, fitur filter dan kategori, alam kuliner, sejarah, edukasi, dan belanja. Jadi, fitur informasi wisata juga ada fitur ranting wisata, ada juga fitur navigasi GPS, ada fitur acara tahunan. Jadi, dari sisi admin ini memiliki fitur akun dan fitur pengelola data wisata. Untuk selanjutnya, bagian use case akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini terdapat use case dari aplikasi kami yaitu wisata, di mana di sini terdapat dua aktor. Yang pertama itu ada admin, kemudian pengguna. Di sini saya akan menjelaskan dari sisi admin terlebih dahulu, di mana di sini admin bisa masuk ke aplikasi dengan cara melakukan login. Di sini untuk admin kita tidak menyediakan registrasi atau daftar dikarenakan
kami hanya menyediakan satu akun untuk admin, untuk mengelola wisata. Kemudian eh, pada admin, di sini juga ada melihat data akun, kemudian mengubah data akun. Di mana ketika admin ini melihat data akun, admin dapat melakukan aktivitas lainnya, yaitu mengubah data akun. Kemudian admin dapat melakukan aktivitas, yaitu pengelolaan wisata, di mana terdiri dari menambah data wisata dan acara tahunan. Di mana ketika menambah data wisata dan acara tahunan tersebut, itu akan include dengan melihat data wisata dan acara tahunan tersebut. Dan apabila sudah menambahkan data wisata dan acara tahunan, si admin dapat melakukan aktivitas lainnya, yaitu mengubah data wisata dan acara tahunan atau yang biasa disebut dengan mengedit atau mengupdate. Kemudian admin juga dapat menghapus data wisata dan acara tahunan tersebut. Kemudian terdapat fitur keluar atau logout dari aplikasi tersebut. Kemudian di sini untuk sisi pengguna, pertama untuk pengguna sendiri dapat mengakses aplikasi tanpa melakukan login terlebih dahulu. Di sana pengguna dapat melihat detail wisata yang ada. Kemudian apabila pengguna ingin menambahkan rating pada aplikasi tersebut, maka pengguna diharuskan masuk atau login ke aplikasi tersebut. Dan apabila pengguna tidak memiliki akun, maka hal yang pertama dilakukan oleh pengguna yaitu melakukan registrasi atau daftar. Apabila sudah terdaftar, kemudian pengguna dapat melakukan aktivitas login, kemudian setelah itu dapat memilih wisata atau melihat data wisata yang ada, kemudian dapat memfilter wisata yang ada sesuai kategori yang telah dijelaskan tadi. Dan apabila user ingin menambahkan rating atau pengguna bisa menambahkan rating tersebut karena sudah melakukan aktivitas login dan dapat melihat peta yang ada di wisata tersebut. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu dokumentasi API dari tiap-tiap fiturnya. Yang pertama ada pola event dengan URL seperti yang sudah dituliskan dengan metode get, post, put, dan delete dengan type JSON, autentikasi bar token kecuali get tanpa memakai bar token, dan juga parameternya nama acara, gambar, dan juga deskripsi. Untuk return value-nya adalah jika sukses berhasil menambahkan event, memperbarui event, dan juga menghapus event. Jika gagal, maka akan memunculkan gagal menambahkan event, memperbarui event, atau gagal menghapuskan event. Untuk yang kedua yaitu kelola wisata dengan URL seperti yang sudah dituliskan dengan metode get, post, put, dan delete dengan tipe JSON, autentifikasinya bertoken kecuali get dengan parameter jenis wisata, ID, nama wisata, gambar, deskripsi, alamat, latitude, dan longitude. Untuk return value-nya, jika sukses, maka berhasil menampilkan wisata, memperbarui wisata, dan juga menghapus wisata. Dan jika gagal, maka gagal menampilkan wisata, menambahkan wisata, memperbarui wisata, ataupun menghapus wisata. Untuk yang ketiga yaitu ada rating dengan URL seperti yang sudah dituliskan dengan metode get dan post dengan tipe JSON dengan autentifikasi bertoken. Untuk parameternya yaitu angka dari 1 sampai 5. Return value-nya yaitu jika sukses maka berhasil memberi rating, dan jika gagal maka gagal menambahkan rating dan mengarahkan untuk silakan login untuk memberikan rating. Yang ketiga yaitu register akun guest dengan URL yang sudah dituliskan, metodenya yaitu post dengan tipe JSON tanpa autentifikasi dengan parameter nama, email, dan juga password. Return value-nya yaitu jika sukses maka pendaftaran berhasil, jika fail maka pendaftaran gagal.
Selanjutnya ada login akun Jest dengan URL seperti yang sudah dituliskan dengan metode post tipe JSON tanpa autentifikasi dengan parameter email dan juga password. Return value-nya jika sukses maka berhasil masuk dan menampilkan pesan selamat Anda berhasil masuk, dan jika fail maka gagal masuk dan periksa email dan kata sandi Anda. Yang ketiga yaitu akun admin dengan URL seperti yang sudah dituliskan dengan metode push, post, dan put dengan tipe JSON dengan autentifikasinya bearer token dengan parameter name dan juga token. Untuk return value-nya yaitu jika sukses maka data berhasil diubah dan logout berhasil, jika fail maka update gagal dan juga logout gagal. Untuk selanjutnya yaitu public regis dengan URL seperti yang sudah dituliskan dengan metode post dan put dengan tipenya JSON dengan autentifikasi bearer token dengan parameter name token. Return value-nya sukses, data berhasil diubah dan juga logout berhasil, jika fail maka update gagal dan juga logout gagal. Yang terakhir yaitu maps dengan URL yang sudah dituliskan dengan metode get dengan tipenya JSON tanpa autentifikasi dengan parameter latitude dan longitude, dan return value-nya juga sama yaitu latitude dan longitude. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya kita akan beralih ke ERD. Di sini terdapat ERD dari aplikasi kami. Yang pertama, di sini terdapat tabel yang tidak memiliki hubungan atau maksudnya tidak memiliki garis berhubungan, di mana ini merupakan bawaan dari Laravel ketika kita melakukan migration data. Kemudian eh, di sini terdapat tabel-tabel yang memiliki keterhubungan, di mana di sini terdapat tabel user, di mana di sini terdapat data-data dari user itu sendiri, dan di sini terdapat penambahan kolom dengan nama role, yaitu admin dan public. Di sini untuk masing-masing role memiliki akses yang berbeda ketika mengakses aplikasi tersebut. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu dari sisi admin. Di sini admin, apabila admin di sini memiliki hubungan dengan tabel wisata juga, di mana di sini terdapat ID admin, di mana pada aplikasi nantinya si admin dapat melakukan aktivitas kegiatan CRUD untuk mengelola wisata. Begitu juga dengan tabel event, terdapat admin ID admin juga, di mana si admin dapat mengelola wisata event tersebut. Kemudian untuk sisi publik, di sini pengguna dapat melihat wisata yang ada. Kemudian di dalam ketika melihat wisata tersebut, pengguna dapat menambahkan rating dan melihat maps. Tetapi untuk rating apabila pengguna masih belum memiliki akun, maka harus melakukan aktivitas login atau daftar terlebih dahulu. Di sini juga terdapat tabel jenis wisata di mana ini merupakan kategori-kategori dari wisata yang ada seperti edukasi, sejarah, wisata alam, dan lain sebagainya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai demo aplikasi. Baik, untuk selanjutnya nanti selanjutnya saya akan jelaskan untuk API-nya, singkat API-nya. Jadi yang pertama itu saya migrate terlebih dahulu data-data yang akan saya gunakan di sini sudah dijelaskan sama rekan saya untuk tabel-tabel yang diperlukan. Nah, di sini saya masukkan ke migrate di Laravel-nya. Di sini saya menggunakan JWT untuk API-nya, backend-nya. Kemudian setelah saya migrate tabel-tabel yang saya perlukan, selanjutnya saya membuat model dari tabel-tabel tersebut, yaitu tabel event di mana di sini saya property protected table agar mengacu ke tabel event, dan
menggunakan Graded agar atribut keseluruhan diisi kecuali ID. Sama halnya dengan rating, dan user ini bawaan dari si Laravel-nya, dan label wisata. Setelah itu saya membuat routes. Untuk route-nya di sini yang pertama saya akan menggunakan out usernya, menggunakan middleware, menggunakan metode post untuk register, kemudian post untuk login, put untuk update, post untuk logout, dan refresh sama me ini tidak saya gunakan. Selanjutnya saya menggunakan root untuk wisata dan event. Untuk root wisata, untuk get-nya, untuk wisata saya menggunakan get di sini tidak memerlukan out untuk ke quest dari si usernya, sama dengan untuk get eventnya. Kemudian untuk root yang menggunakan out agar si usernya login dan mendapatkan token agar bisa mengakses eh, post dari untuk meng-create event, baik post event dan post wisata, untuk si admin agar bisa melakukan create event, create wisata, mengupdate event dan mengupdate wisata, dan delete event dan delete wisata. Kemudian menggunakan root rating, yakni get wisata, kemudian ke ID, khusus ID dari wisata apa yang akan diberikan rating. Nah, di sini nih, itu get tanpa out. Jadi si user ini bisa melihat rata-rata rating tanpa melakukan login. Nah, jika ingin memberikan rating seperti yang dijelaskan sama rekan saya tadi, itu harus login terlebih dahulu agar mendapatkan token dan bisa melakukan create rating. Dan di sini saya menggunakan post. Nah, kemudian untuk pengolahan dari masing-masing metode ini akan akan masuk di folder HTTP dan di folder controller. Di sini untuk outs-nya, di sini telah disediakan sama si Laravel-nya ya. Di sini saya menggunakan middleware agar digunakan untuk identifikasi pengguna melalui token. Dan di sini saya kecualikan untuk login dan registernya. Kemudian ada function recent password. Di sini masih belum saya gunakan, dan function forget password juga tidak saya gunakan. Nah, di function register ini saya gunakan untuk sistemnya, di mana di sini untuk melakukan validasi terlebih dahulu, kemudian cek validasi. Setelah cek validasi dan berhasil, akan membuatkan data si user dan mengembalikan message JSON pendaftaran berhasil jika berhasil, dan mengembalikan nilai message JSON pendaftaran gagal jika gagal. Dan untuk function update, sini melakukan validasi jika berhasil, dan jika gagal akan mengembalikan message JSON dan mengembalikan status HTTP 400. Dan jika berhasil, terautentikasi si pengguna akan memperbarui data dan menyimpan data dari perubahan. Nah, jika berhasil akan mengembalikan message JSON user berhasil diperbarui, dan jika gagal menampilkan message JSON gagal memperbarui user dengan HTTP 500. Kemudian dengan login akan untuk function di login saya menggunakan function login, di mana akan mengambil kredensialnya dan mengecek autentifikasinya. Jika gagal, itu akan mengembalikan message error dan HTTP 401. Jika berhasil, akan mengembalikan token mengembalikan nilai tokennya, respon with token. Oke, bisa, bisa. Kemudian untuk function respon with token tadi, mengambil parameter token, di mana mengembalikan respon JSON dari token teroutnya, kemudian dari jenis token kami menggunakan dalam kasus bearer. Kemudian di token ini ada kadaluarsanya, kami set 1 jam untuk bearer tokennya.
Kemudian informasi pengguna yang terouch. Kemudian di event untuk event controllernya di sini menggunakan function index untuk menampilkan semua dari tabel event. Kemudian function store ini digunakan untuk meng-create eventnya dan menambahkan ID admin agar bisa meng-create dari eventnya. Kemudian membuat function update digunakan untuk update dari eventnya dan memberikan validasi data ID adminnya untuk outnya dan mengembalikan nilai JSON data acara berhasil jika berhasil melakukan update dan menggunakan function destroy menggunakan parameter ID, mengambil ID dari pengguna dan mencari data wisata yang akan dihapus dan hapus data dan mengembalikan message JSON data acara berhasil dihapus jika berhasil. Kemudian ada di red, kemudian rating API controllernya saya menggunakan function constructor sama seperti OS controller tadi. Saya kecualikan index function index so sama store. Index ini untuk menampilkan rata-rata ratingnya dan function store ini digunakan untuk melakukan create dari rating dan digunakan validasi data wisata ID. Oh, maksudnya validate data ID admin out ID-nya untuk melakukan create rating. Kemudian saya menggunakan function index di sini wisata API controller. Menggunakan function index untuk menampilkan semua data-data wisata. Kemudian ada function show parameter ID sesuai ID dari wisata-wisata yang ada. Kemudian function store digunakan untuk create wisata, sebelumnya melakukan validasi data dan menambahkan ID admin di dalamnya dan mendapatkan data, kemudian mengembalikan nilai data wisata berhasil jika berhasil. Kemudian membuat function update sama halnya dengan create tadi, namun di sini melakukan update wisata, kemudian mengembalikan message JSON data wisata berhasil jika telah diperbarui. Dan gunakan public function destroy parameter ID mengambil ID pengguna dari token dan cari data wisata bersama ID-nya. Kemudian melakukan hapus wisata. Jika data wisata berhasil dihapus, akan mengembalikan message data wisata berhasil dihapus. Dan jika gagal, akan mengembalikan message gagal menghapus data acara. Itu saja dari API-nya, sedikit dari API-nya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk front end dari aplikasi kami. Nah, untuk front end kami menggunakan Flutter. Nah, baik, di sini main dot untuk eh, yang pertama kali dijalankan. Nah, di sini di main dot eh, yang pertama kali ditampilkan adalah Spaskin. Nah, di Spaskin dia akan eh, berhenti selama 3 detik dan selanjutnya akan eh, muncul ke Navigate. Nah, di Navigate di sini akan muncul beberapa page, yaitu ada homepage, event, dan akun. Nah, di akun guys, di sini merupakan login dan tempat login dan register. Nah, di sini terdapat future register. Nah, di sini em, merupakan function untuk register, yaitu. Nah, untuk eh, endpoint yang kita gunakan atau URL yang kita gunakan di sini kita menggunakan alt/register. Nah, di sini kita mengirimkan name, email, dan password untuk register. Selanjutnya eh, untuk login, void login, untuk function login di sini kita menggunakan API out/login. Di sini yang kita kirimkan adalah email dan password untuk login. Nah, setelah user berhasil login, eh, dia akan memasukkan data akses token, user ID, username,
user email dan user role ke eh, serve preference. Nah, di situ dia nah di login ini akan ada logika untuk eh, dia akan pergi kemana. Kalau misalkan dia user, dia akan pergi ke nav untuk user. Kalau misalkan di admin, dia akan pergi untuk nav untuk admin. Nah, di nav untuk user, di sini terdapat homepage, acara tahunan, dan akun ragi. Nah, untuk homepage di sini akan kita akan fetch data atau get data. Di sini kita menggunakan API/wisata, di mana kita akan mengambil seluruh data wisata yang ada. Selanjutnya em, di apa? Nah, untuk di event, di sini kami menggunakan API/event untuk mengambil semua data event yang ada. Nah, selanjutnya setelah kita login, di sini kita akan kita akan fetch atau get data, user data. Nah, di sini setelah kita tadi sudah memasukkan name, email, bahasa preference, nanti akan ditampilkan yaitu. Nah, di sini kita juga menggunakan function save name untuk mengambil mengupdate mengupdate dari nama dari user. Nah, user di sini bisa mengubah nama. Di sini user akan memasukkan akses token. Akses token di sini mengambil dari akses token yang udah dapat saat login, dan di sini akan mengisikan nama. Yang selanjutnya jika klik update, maka akun akan dibuka. Itu. Selanjutnya pada nav admin. Nah, pada nav admin di sini ada read wisata, read event, dan akun admin. Untuk read untuk read event di sini akan em, menampilkan event-event yang ada. Di sini kita mengambil dari API/event. Nah, di sini kita mengambil gambar, mengambil nama acara dan deskripsi acara. Itu. Em, Selanjutnya, nah untuk tambah event di sini kita mengambil dari API/event yang kita di sini membutuhkan akses token dari user yang sedang login. Nah, di sini kita bisa mengisikan nama acara, gambar, dan deskripsi dari acara tersebut. Nah, di sini function untuk store atau create dari event. Nah, di sini user juga bisa edit event. Nah, di sini user tinggal masukkan nama acara, gambar, dan deskripsi, di mana user bisa mengirimkan nama acara baru, gambar baru atau deskripsi baru menggunakan API/event. Di sini /wisata ID dan mengirimkan di sini akses apa bearer token yang dari user yang sudah login. Nah, di sini admin juga bisa delete event menggunakan API/event/ID. Sama dengan apa wisata dari admin. Admin juga bisa menambahkan wisata menggunakan menggunakan endpoint dari aplikasi wisata dengan HTTP post. Di sini user bisa em, menambahkan
Ini nama wisata, gambar, deskripsi, alamat, dan latitude dan longitude dari wisata tersebut. Seperti itu. Di sini user juga bisa read wisata, edit wisata menggunakan endpoint wisata slash ID wisata dengan apa? Dengan HTTP put, juga di sini HTTP delete untuk menghapus wisata. Nah, di sini juga em, user bisa memberikan rating. Di sini untuk rating dia akan ditampilkan untuk semua user. User yang sedang login atau user yang belum login tetap akan ditampilkan. Ini menggunakan API slash wisata slash ID wisata. Nah, untuk add rating di sini user apa? Kita menggunakan HTTP post dengan URL API slash wisata slash ID wisata. Di sini kita mengambil akses token dari set reference. Nah, kalau misalkan akses tokennya sama dengan nol atau empty, maka dia akan eh, me- menutup dialog. Maksudnya di sini dia tidak bisa apa? Dia tidak bisa memberikan rating. Di sini dia akan muncul alert di mana login diperlukan dan silakan login untuk memberikan rating. Tetapi jika user sudah login dan mempunyai akses token, di sini user bisa memberikan rating yang jika berhasil maka akan eh, menambah rating di database. Em, Mungkin di sini kita juga menggunakan em, apa maps. Nah, di sini kita menggunakan latitude dan longitude. Mungkin itu saja dari saya. Lanjutkan level saya. Baik, di sini saya akan melakukan demo untuk aplikasi kami. Di sini yang pertama sudah tersedia aplikasi kami dengan nama Jember Wisataku. Di sini kita klik dulu. Maka akan dimulai dari splash screen terlebih dahulu, kemudian akan masuk. Di sini merupakan tampilan dari aplikasi kami yang pertama. Di sini pengguna tidak perlu melakukan login terlebih dahulu, di mana nantinya pengguna dapat melihat detail wisata yang ada tanpa perlu melakukan login. Di sini seperti ini untuk tampilannya. Dan apabila di sini akun masih belum melakukan aktivitas login, di sini apabila kita menambahkan rating, maka akan muncul pesan, silahkan login untuk memberikan rating. Baik, di sini yang pertama kita bisa masuk terlebih dahulu. Kita coba sebagai admin terlebih dahulu. Dan kita masukkan kata sandinya. Kemudian kita klik masuk. Selamat, Anda berhasil masuk. Nah, di sini merupakan tampilan dari admin, di mana admin bertugas untuk mengelola wisata dan acara tahunan yang ada. Di sini kita akan melakukan uji coba. Yang pertama, kita akan menambahkan salah satu wisata yang ada. Di sini kita beri nama Pantai Papumi.
Kemudian untuk jenis wisatanya yaitu merupakan wisata alam. Kemudian untuk gambarnya kita masukkan link. Kemudian untuk deskripsinya kita masukkan juga. Kemudian untuk alamatnya. Kemudian untuk latitude dan longitude dari wisata itu. Kemudian kita isi di sini. Apabila sudah terisi semua, kita bisa mengklik button save. Perlu diingat juga di sini untuk setiap kolom yang ada perlu diisi dan tidak boleh kosong. Kita klik button save, maka akan tampil data wisata yang telah kita tambahkan barusan di sini dengan nama Pantai Papuma. Kemudian apabila pengguna ingin melihat detail dari wisata yang ada, kita bisa klik button pensil ini. Nah, di sini maka akan ditampilkan detail yang telah kita tambahkan dan apabila kita ingin mengedit atau menambahkan sesuatu dari data yang sudah ada, kita bisa menambahkannya secara langsung. Kita ambil contoh seperti ini, kemudian kita klik button update, Kok kayak maka nggak presentasi ya, Mbak ya? maka Aku akan sudah. maka akan terupdate yang awalnya dengan nama Pantai Papuma, maka berubah menjadi Pantai Papuma Keren. Di sini kita akan mencoba menghapus salah satu dari wisata yang ada. Kita ambil contoh yang barusan saja, yang Pantai Papuma Keren ini. Kita coba hapus, maka wisata berhasil dihapus dan tidak akan tertampil lagi. Kemudian untuk acara tahunan, di sini kurang lebih sama seperti wisata yang sebelumnya. Kita coba ingin memasukkan. Di sini kita coba masukkan untuk deskripsinya. Kemudian kita pastekan di sini. Kemudian ini kita beri nama GFC. Maka apabila kita sudah menginputkannya, kita bisa klik button save dan perlu diingat seperti sebelumnya, semua kolom ini harus diisi. Tidak boleh ada yang kosong. Kita klik, maka kita lihat di sini sudah ada tampilan dari GFC itu sendiri seperti ini. Apabila kita ingin mengedit atau menghapus, alurnya sama seperti wisata, kita bisa mengklik button pensil dan apabila kita ingin menghapus detail eventnya, kita bisa mengklik button tong sampah. Kemudian untuk selanjutnya di sini juga terdapat akun di mana di sini kita bisa mengganti nama. Kemudian kita edit di sini. Kemudian kita klik simpan. Maka di sini data berhasil diubah. Yang awalnya Ari menjadi Ari 123. Baik, mungkin kita akan beralih ke selanjutnya yaitu dari sisi pengguna. Kita keluar terlebih dahulu. Di sini kita mencoba untuk mendaftarkan salah satu akun. Di sini kita klik daftar terlebih dahulu. Kemudian kita inputkan nama penggunanya.
Dan kita inputkan emailnya juga. Setelah itu kita masukkan kata sandinya. Setelah itu kita coba untuk mendaftar dan perlu diingat juga di sini kita harus menginputkannya sesuai dengan ketentuan dan tidak boleh kosong. Kemudian kita klik daftar. Kata sandi harus memiliki minimal 8 karakter. Baik, kita tambahkan. Seperti itu contohnya apabila terdapat suatu hal yang tidak valid, kita klik daftar lagi, maka akan terdapat pop-up selamat Anda berhasil mendaftar dan kita klik OK. Maka kita akan diarahkan ke halaman masuk atau login di mana kita bisa mulai menginputkan data-data yang sudah kita daftarkan tadi. Kemudian setelah itu kita klik masuk. Selamat Anda berhasil masuk. Seperti yang sudah ada tadi sebelumnya dari sisi admin di sini terdapat detail dari daftar wisata dan acara tahunan yang ada seperti ini. Kemudian di sini pengguna juga bisa menggunakan fitur filter di mana di sini tersedia terdapat beberapa seperti wisata alam, sejarah, edukasi, belanja dan kuliner. Seperti yang telah diperlihatkan sebelumnya apabila Museum Tembakau ini termasuk dalam filter wisata sejarah, kita klik wisata sejarah, maka akan muncul Museum Tembakau karena Museum Tembakau termasuk dalam kategori Museum Tembakau sejarah. Kemudian kita coba untuk memfilter berdasarkan wisata alam, maka tidak akan ada hasil yang ditampilkan karena dari sisi admin sebelumnya hanya menginputkan Museum Tembakau yang merupakan kategori dari wisata sejarah. Kemudian kita kembalikan ke setelan sebelumnya seperti ini. Kita coba yang lainnya sama. Kemudian kita akan mencoba kolom search ini. Apabila kita mencoba mengetikkan sesuatu di luar kata Museum Tembakau, maka tidak akan muncul tampilan yang ada karena memang untuk data wisata pantai belum ada dan apabila kita mengklik memasukkan sesuai kata kunci yang ada seperti Museum Tembakau, kita akan melihat tampilan bahwa di sini kita memasukkan kata museum dan akan tampil data wisata yaitu Museum Tembakau seperti ini. Kemudian kita coba untuk masuk ke Museum Tembakau ini, kita lihat detail dari wisata tersebut. Di sini terdapat detail dari Museum Tembakau dan ada untuk melihat di peta untuk lihat lokasinya. Kemudian hal yang pertama kita lakukan coba kita memberikan rating karena kita sudah melakukan login di sini. Maka otomatis apabila pengguna sudah melakukan aktivitas login, di sini pengguna dapat memberikan rating. Kemudian di sini kita mencoba untuk melihat petanya. Maka di sini kita dapat melihat bahwasannya posisi dari pengguna itu sendiri mengarahkan kepada lokasi tujuan seperti ini dan terdapat garis untuk mengarahkan pengguna menuju tempat tersebut. Kita klik kembali. Kita coba untuk beralih ke event. Di sini dari sisi admin sebelumnya sudah menambahkan event dengan nama GFC. Di sini kita juga bisa mengkliknya untuk melihat detail dari acara tahunan tersebut. Di sini terdapat deskripsi dari kegiatan tersebut dan gambarnya juga. Setelah itu kita coba untuk mengetikkan sesuatu di luar kata kunci yang ada.
semisal seperti ini, maka tidak ada yang ditampilkan karena memang kata kunci yang kita masukkan itu tidak ada untuk kategori acara tahunannya. Dan apabila kita mengetikkan kata kunci sesuai yang ada seperti ini, maka akan muncul acara tahunan sesuai kata yang kita inputkan seperti ini, yaitu JFC. Bisa dilihat seperti ini. Kemudian apabila kita beralih ke akun di sini sama seperti sebelumnya, kita bisa mengedit detail akunnya seperti ini. Seperti ini, kita klik simpan, maka otomatis perubahan data akan terubah seperti ini. Kita coba untuk keluar. Di sini pengguna juga dapat melihat peta walaupun dia tidak melakukan login seperti ini. Itu juga dengan acara tahunannya dapat melihat seperti ini. Maka apabila ketika pengguna membuka aplikasi dan belum melakukan aktivitas login, maka ketika pengguna mengklik akun, maka akan diarahkan untuk masuk kepada aplikasi. Mungkin itu saja demo aplikasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.